Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, 3 headline dengan berita terkini sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan bersama saya Eka Merdekasari, langsung saja kita simak berita seputar Parepare Peduli selengkapnya. KPU dan Kominfo jalin kerjasama publikasi. Hadiri hari ulang tahun LVRI, Taufan jelaskan ITH dan RSU TPB. Sukses Lomba Gerak Jalan Hari Ulang Tahun RI ke-70 tingkat SMP sekota Parepare. Untuk hari ini, saudara, dalam rangka meningkatkan pemahaman berdemokrasi kepada warga, khususnya masyarakat Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kota Parepare menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam bentuk kerjasama publikasi yang akan disiarkan secara langsung di Radio Peduli Parepare setiap pekannya tepat di hari Rabu. Dan berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka meningkatkan pemahaman berdemokrasi kepada warga, khususnya masyarakat Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Parepare menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam bentuk kerjasama publikasi yang akan disiarkan secara langsung di Radio Peduli Parepare setiap hari Rabu. Penandatanganan kesepahaman ini dilakukan Ketua KPU Kota Parepare Nur Nadia bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Haji Iwan Asaat Selasa 11 Agustus 2015 di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Haji Iwan Asaat mengatakan, Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare bekerja sama dengan Dinas Kominfo Parepare dalam rangka menyamakan persepsi dalam pendidikan pemilih dengan merancang suatu program publikasi, komunikasi, dan sosialisasi. Dinas Komunikasi dan Informatika bersama teman-teman komisioner dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Parepare yang masih dipimpin Ibu Ketua KPU Parepare berencana dan berkehendak untuk menyamakan persepsi dalam kaitan merancang sebuah program kerjasama di bidang publikasi, komunikasi, dan sosialisasi, terutama sekali untuk masyarakat yang ada di Kota Parepare. Dan mungkin pada kesempatan ini Ibu tidak terbatas mungkin penawaran kami hanya pada konsep lembaga penyiaran yang ada pada radio, tetapi ke depan mungkin bisa digagas yang lebih jauh lagi karena kami memiliki beberapa layanan informasi baik konsep program seputar Parepare. Sementara itu, Ketua KPUD Kota Parepare Nur Nadia usai penandatanganan kesepahaman mengatakan, kegiatan yang dilakukan ini untuk menjalin kerjasama dengan Dinas Kominfo Parepare dalam rangka pendidikan pemilih dan sosialisasi perangkat hukum yang ada di KPU. Menurut Nadia, kerjasama ini dalam bentuk publikasi yang akan disiarkan secara langsung melalui Radio Peduli Parepare setiap hari Rabu jam 9 sampai dengan jam 10 pagi yang akan membahas berbagai hal tentang pemilu, pemilu kada, dan pendidikan pemilih yang cerdas. Dalam rangka untuk pendidikan pemilih dan sosialisasi perangkat hukum yang ada di KPU. Jadi kerjasama ini dalam bentuk publikasi yang mungkin bisa konkretnya adalah kami akan live setiap hari Rabu di Radio Peduli Parepare ini jam 9 sampai jam 10 pagi. Kita akan membahas berbagai hal tentang
pemilu kada, pendidikan pemilih yang cerdas. Intinya adalah kami ingin semua warga Kota Parepare mengetahui iklim demokrasi yang sehat yang akan kami mulai dengan kerjasama ini. Nur Nahdia menambahkan bahwa inti dari kerjasama nota kesepahaman yang dijalin dengan Dinas Kominfo ini adalah bagaimana semua warga Kota Parepare dapat mengetahui iklim demokrasi yang sehat. Dan pihak dari KPUD Kota Parepare itu sendiri mengharapkan kerjasama tidak hanya untuk tahun ini, tapi juga untuk tahun-tahun mendatang, mengingat proses demokrasi berjalan terus setiap harinya, serta mengharapkan masyarakat nantinya dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Usai penandatanganan MOU, Ketua dan Komisioner KPUD lainnya meninjau studio Radio Peduli. Beralih ke informasi lain, Saudara, Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe menghadiri Hari Ulang Tahun Legiun Veteran Kota Parepare Senin 10 Agustus 2015 kemarin. Meskipun berlangsung sederhana, tapi suasana hikmat masih tetap terasa dalam rangkaian acara tersebut. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Wali Kota Parepare HM Topan Pawe menghadiri Hari Ulang Tahun Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Parepare di Gedung LVRI Jalan Usman Isa Senin 10 Agustus yang lalu. Acara yang dihadiri anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Parepare serta undangan lainnya berlangsung hikmat dan sederhana. Diawali laporan Ketua Panitia dan diakhiri dengan pembacaan doa. Wali Kota Parepare HM Topan Pawe menyatakan mengapresiasi pelaksanaan Hari Ulang Tahun LVRI tersebut. Taufan mengatakan saat ini kita sudah berada di 70 tahun Indonesia Merdeka, dan meraih suatu kemerdekaan itu bukan sesuatu hal yang begitu mudah. Begitu besar perjuangan para pejuang kita. Taufan juga mengajak anggota LVRI untuk menjaga semangat mengabdi yang ada pada diri Legiun Veteran. Kesempatan ini juga dimanfaatkan Taufan untuk menjelaskan program strategis pemerintahannya, yakni pendirian Institut Teknologi B.J. Habibie, Balai Ainun Habibie, dan pembangunan RSU TPB. Taufan mengatakan dalam waktu dekat akan dilakukan peletakan batu permata pembangunan RSU TPB. Taufan juga menjelaskan pendirian Institut Teknologi B.J. Habibie yang akan mengantar Parepare menjadi industri pendidikan. Olehnya itu, sekali lagi, saya juga mengharapkan kepada kita semua, keluarga besar Legiun Veteran Republik Indonesia, demikian pula Pepabri, demikian pula FKPPI, demikian semua stakeholder yang ada. Marilah kita membangun kota ini. Membangun kota ini bukan tanggung jawab anak semata-mata, tapi semua kita harus melibatkan diri. Itulah saya katakan, saya berikan tagline dalam pembangunan saya, kita peduli Parepare maju. Parepare harus bangkit. Di depan kita nantinya ini akan dibangun Balai Ainun Habibie. Itu satu pertanda pemberdayaan kaum perempuan. Kita angkat nilai perempuan. Ibunda-ibunda saya yang hadir pada kesempatan ini harus ada pelibatan juga di dalamnya nantinya. Kita banyak yang kita ingin bangun. Institut Teknologi B.J. Habibie. Ini yang mengantar nanti kota kita, anak-anak cucu kita nantinya. 5 atau 10 tahun yang akan datang, Parepare pasti akan sudah menjadi kota tujuan. Yaitu tujuannya karena kota Parepare menjadi industri pendidikan. Bulan depan, insya Allah akhir bulan depan, kita akan mencanangkan, meletakkan batu pertama pembangunan rumah sakit regional yang kita bangun dengan kapasitas 1.000 tempat tidur. Dananya sudah turun Bapak Ibu sekalian. Mari doakan, karena pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang saling mendoakan. Pemimpin mendoakan rakyatnya dan rakyat mendoakan pemimpinnya. Sementara itu, Ketua LVRI Kota Parepare Abdul Majid mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah Kota Parepare terkait pemeliharaan gedung LVRI. Hal tersebut diungkapkan saat membacakan pernyataan sikap. Kami atas nama keluarga besar Veteran Republik Indonesia Kota Parepare menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Berdasarkan kesepakatan tahun 2004 antara Wali Kota Bapak Basar Habib pada waktu itu, Ketua DPRD dengan Legiun Veteran menyetujui Tukabuling kantor Hintak dengan kantor veteran yang dilengkapi surah hibah kantor veteran.
tetapi sampai sekarang sudah 11 tahun belum diterbitkan surat hibah. Justru terabaikan sehingga perlu mendapatkan perhatian dari wali kota dan DPR Kota Parepare. Menurutnya, kondisi gedung LVRI yang terletak di Jalan Andi Isa Parepare sangat memprihatinkan. Pasalnya hampir semua atap dan plafon kantor tersebut rusak. Akibatnya saat hujan deras turun, maka air dipastikan menggenangi gedung yang terletak di tengah kota Parepare tersebut. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia terus bersama kami. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, serangkaian acara dilaksanakan oleh berbagai pihak. Salah satu diantaranya adalah gerak jalan untuk tingkat sekolah menengah pertama di Kota Parepare. Dan berikut informasi selengkapnya. Lomba gerak jalan tingkat sekolah menengah pertama yang dilaksanakan panitia hari-hari besar pemerintah Kota Parepare dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Proklamasi RI ke-70 berlangsung sukses pada Selasa 11 Agustus lalu. Gerak jalan dengan rute start dari alun-alun Kota Lapangan Andi Makassau Kota Parepare melintasi jalan atau rute yang telah ditentukan panitia kurang lebih 5 km. Dan finish di Jalan Abdul Jalil Habibie, depan Pare Beach City. Lomba gerak jalan tingkat sekolah menengah pertama ini diikuti hampir seluruh SMP yang ada di Kota Parepare. Lomba gerak jalan dalam rangka Hari Ulang Tahun Proklamasi RI ke-70 untuk tingkat sekolah menengah pertama di Kota Parepare dilepas secara resmi oleh Komandan Kodim 1405 Maluse Tasik, Letnan Kolonel Syarifuddin Syara, didampingi Kepala Dinas OPP Kota Parepare, Ramadan Umasangaji. Turut hadir dalam pelepasan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare, Haji Anwar Saad, Kepala Kantor PMK Abdul Latif, Kabak Humas Haji Ahmad Masdar. Sebelum lomba gerak jalan dimulai, terlebih dahulu para peserta lomba diberi arahan dari Satlantas Polres Parepare untuk senantiasa menjaga ketertiban di jalan. Lomba gerak jalan ini sudah dilaksanakan sejak hari Senin 10 Agustus lalu, di mana pada hari tersebut lomba gerak jalan dilaksanakan adalah tingkat sekolah dasar yang dilepas secara resmi oleh Wali Kota Parepare HM Topan Pawe. Sementara untuk hari Rabu akan diikuti oleh tingkat SMA serta diikuti oleh jajaran SKPD lingkup pemerintah Kota Parepare dan tingkatan umum. Baik saudara pemirsa, dimanapun Anda berada, 3 highlight telah berhasil kami rangkum untuk kami suguhkan di layar kaca Anda dalam berita seputar Parepare Peduli. Nah, lewat program acara ini setiap hari Senin hingga Jumat hanya di layar kaca televisi kesayangan Anda. Saya Ika Merdeka Sari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berada.